JJ, apa kabar JJ? Baik, Mem. J, berapa hari ini Mem gak lihat JJ loh. Kira-kira JJ kemana? Aku sakit, Mem. Aku dan adikku sakit. JJ sakit apa? Aku udah tahu, sepertinya kami salah makan. Terus sekarang bagaimana perasaanmu J? Puji Tuhan, Mem, kami sudah dibawa ke dokter, diberikan obat, dan juga didoakan Dede dan Mami. Wow, puji Tuhan J. JJ tahu itu kuasa doa. Makanya saat ini JJ bisa baik-baik saja karena Papi dan Mami JJ selalu mendoakan. J, tahu tidak di dalam firman Tuhan ada satu cerita dan banyak kisah yang menceritakan bagaimana murid-murid Yesus juga melakukan penyembuhan. JJ mau tahu nggak ceritanya? Mau, Mem. Yuk sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Para rasul sibuk dari pagi sampai malam hari. Sama seperti Yesus katakan akan terjadi. Petrus berkata, dia menyanyikan lagu pujian kepada Tuhan. Ingat apakah yang Yesus katakan sesaat sebelum dia terangkan ke surga? Dia berkata bahwa kita yang percaya kepadanya akan dapat menyentuh orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Para rasul lain menganggukkan kepala mereka tanda setuju. Mereka telah melihat Yesus mengadakan beberapa mujizat dan mereka pernah mendengar janjinya untuk memberikan mereka kuasa untuk melakukan yang sama dan mereka seringkali berdoa bersama-sama di sana. Setiap hari semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sejumlah besar bergabung dengan kelompok yang percaya. Setiap hari ada petualangan yang baru. Setiap hari selalu adalah sebuah petualangan ketika seseorang digunakan oleh Tuhan. Hidup itu akan penuh dengan peristiwa mujizat. Orang sakit yang berada di jalan-jalan yang berdebu disembuhkan. Mereka akan menebarkan tempat tidur dalam satu pengharapan bahwa bayangan Petrus akan menimpa mereka, bahwa mereka dapat disembuhkan. Sekumpulan besar orang datang saling mendorong, tidak hanya dari setiap kota, tetapi juga dari desa-desa di sekeliling Yerusalem. Orang lumpuh dituntun dari lereng kota. Orang buta dituntun ke Yerusalem. Orang-orang dengan roh jahat dibawa serta. Setiap orang yang berpenyakit akan dibawa oleh kerabat atau sahabatnya kepada para rasul. Dan Alkitab berkata bahwa setiap orang yang datang disembuhkan. Kabar baik tentang Yesus tersebar seperti kebakaran yang tak terkendali. Hai semuanya, berjumpa lagi bersama Mem Dewi dan Jeremy. Kali ini kita akan mengadakan eksperimen sederhana. Jeremy, coba boleh nggak Mem minta tolong sebutkan bahan-bahan yang akan kita siapkan atau kita pakai hari ini apa saja sayang? Wadah, Kemudian air yang sudah dicampur warna ya. Kemudian ini apa sayang? lilin. Nah, ini adalah wadah untuk menutupi lilin ketika nanti lilinnya akan kita nyalakan. Kita nyalakan dengan apa ini? Korek ya. Oke, kita coba ya. Oke, namun sebelumnya kita tuang dulu airnya ya. Oke. Lalu kita akan nyalakan lilinnya. Wah, lilinnya menyala nggak?
Iya, Mem. Menyala ya. Tapi coba kalau lilin ini kita tutup, apakah dia akan tetap menyala? Sepertinya enggak, Mem. Kenapa, J? Karena Kan tidak ada oksigen. oksigen ya. Namun air ini akan menyerap ke dalam wadah ini. Apakah benar? Coba kita perhatikan. Wah, lama-lama dia masuk ya, J. Dan lilinnya atau apinya menjadi apa ya, J? Mati. Kenapa? Karena ya perbedaannya tekanan, maksudnya perbedaan tekanannya akan membuat udara dalam suasana hangat dan dingin menyebabkan hal ini terjadi. Namun dari air ini yang masuk ke dalam wadah ini, J, ini adalah segala sakit penyakit. Melambangkan segala sakit penyakit ya, B. Kemudian juga segala kekecewaan, J. Tapi dengan kasih Kristus melalui wadah ini yang telah kita tutup, ini adalah Kristus. Kristus mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Ya, di dalam kehidupan kita, baik itu penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Jadi, satu kata kuncinya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kita yang ada di dalam kehidupan kita. Baiklah, demikianlah aksi cilik kita. Sampai jumpa dalam aksi cilik berikutnya. Bye. Waktu Yesus masih bayi, tidur di palungan, ia makin bertambah besar dan main dengan girang. Yesus pun suka membantu ayah dan bundanya dengan rajin dan setia turut perintah mereka. Ketika Yesus dewasa, ia bercerita yang sakit disembuhkannya dengan kuasanya. Yesus teman anak-anak, ia cinta semua dan memberkati mereka. Ia pun teman kita, ia pun teman kita. Hai Sobat Cilik Hope Channel. Aku sedih banget deh. Loh, kenapa Howard? Tetanggaku sakit, dia gak masuk sekolah 2 hari. Aku pengen bantu, tapi aku bukan dokter. Aku gak bisa sembuhin dia. Aku ngerti Howard, tapi tahu nggak? Kita nggak perlu jadi dokter dulu untuk bisa jadi saluran berkat buat orang yang sakit. Maksudnya gimana? Aku anak kecil, Dinda. Masa aku bisa jadi berkat? Tentu bisa. Yuk aku kasih tahu kamu tips biar kamu bisa jadi berkat buat Rio. Pertama, berdoa. Waktu kamu doain Rio, kamu lagi bicara sama Tuhan Yesus dan minta Dia yang menyentuh dan menguatkan Rio. Doa anak kecil tuh sangat berkuasa loh. Oh, jadi walaupun aku gak bisa kasih obat, aku bisa kasih doa. Kedua, kirim perhatian. Kamu bisa kirim pesan, gambar, atau tulisan lucu buat Rio. Kadang orang sakit itu butuh semangat dari teman.
Kasih Yesus bisa mengalir lewat kata-kata manis. Aku bisa menggambar Rio pakai jubah superhero. Ketiga, ajak percaya Tuhan. Kalau Rio sedih atau takut, kamu bisa bilang, Tuhan Yesus sayang kamu dan selalu jaga kamu. Waktu orang tahu Yesus ada, hati mereka jadi kuat. Wah, sekarang aku ngerti. Aku memang gak bisa sembuhin Rio, tapi aku bisa jadi saluran berkat supaya dia tahu Yesus sayang dia. Betul Howard, Tuhan Yesus sering pakai anak-anak untuk jadi terang dan kasih buat orang lain. Sampai jumpa! Hello everyone, welcome back to Westwords. Today we're going to talk about a very important word, healed. Can you say it with me? The word healed is spelled H-E-A-L-E-D. Healed in bahasa means disembuhkan. Do you know what healed means? Let me explain it in a simple way. Healed means to be made well again when you're sick, hurt, or even when your heart feels sad or broken, and then you get better. But here's something amazing. In the Bible, healing is not just about taking medicine or getting rest. True healing comes from Jesus. There was a man in the Bible who couldn't walk since he was born. He was sitting by the temple gate when Peter and John, two of Jesus' disciples, passed by. The man asked for money, but Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk." And guess what? He stood up and walked. He was completely healed. Wow! Not because of magic, not because of money, but because of Jesus. Sometimes healing means your body gets better. Sometimes it means your heart feels peace when you were sad. And sometimes healing means Jesus helps you feel strong and brave again. So remember this, when you or someone you know is sick or hurting, the first thing we can do is pray and say, "Jesus, please bring healing." Because at the end of the day, we believe that healing comes from Jesus. Thank you and God bless you. Bye! Saudara-saudara, orang tua yang terkasih, di tengah dunia yang penuh tekanan, anak-anak kita tidak hanya menghadapi tantangan fisik seperti kelelahan atau sakit tubuh, tetapi juga tantangan mental dan emosional seperti rasa takut, khawatir, kesepian, bahkan tekanan dari lingkungan. Sebagai orang tua, kita tentu ingin anak-anak kita sembuh dan kuat, baik tubuhnya maupun hatinya. Tapi penting untuk kita sadari bersama bahwa kesembuhan sejati tidak hanya datang dari dokter, obat, atau motivasi, tetapi dari satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya anak-anak perlu diajarkan di rumah bahwa ketika mereka merasa sakit secara fisik atau hatinya sedang terluka, mereka boleh datang kepada Yesus. Dia bukan hanya menyembuhkan orang lumpuh dan buta di masa lalu, tetapi juga menyentuh hati dan pikiran kita hari ini. Ajaklah anak-anak untuk berdoa saat sakit, bercerita kepada Tuhan saat mereka sedih, dan belajar bahwa Yesus mengerti dan peduli. Bantu mereka mengingat bahwa kasih dan kuasa Tuhan jauh lebih besar dari rasa sakit apapun. Bapak dan Ibu, mari kita tidak hanya merawat tubuh anak-anak kita, tapi juga membimbing mereka untuk percaya kepada Tuhan sebagai sumber kesembuhan sejati, baik bagi tubuh maupun jiwa mereka. Terima kasih, Tuhan memberkati. Apakah kamu pernah merasa sakit? Pernah, saya pernah rasakan sakit demam dan
pilek, dan batuk. Aku pernah sakit demam, aku pernah sakit flu, ya banyak lah. Tentunya pernah. Pernah, yaitu sakit cacat air. Sakit demam. Apa yang kamu lakukan agar sembuh? Aku biasanya makan makanan yang bergizi, aku tidur cukup, dan aku juga berdoa. Aku berdoa, tidur cukup, dan juga makan makanan yang bergizi, dan juga makan atau minum obat yang dikasih dokter. Aku berdoa dan minum obat-obatan. Berdoa dan meminum obat. Saya berusaha untuk tidak melakukan aktivitas yang bisa membuat penyakit saya lebih parah, dan saya juga makan sop yang hangat. Bagaimana perasaanmu ketika kamu sedang sakit? Rasanya nggak enak banget, biasanya pusing, mual, juga nggak nafsu makan. Agak gatel-gatel dan juga tidak enak. Nggak enak. Perasaan aku kayak aku mau muntah dan aku mau pingsan. Perasaannya kayak sakit kayak flu. Kalau flu misalnya aku kayak gimana ya, nggak enak, harus itu punya banyak tisu, dan kayak gak suka makan, sama itu capek. Apakah kamu pernah berdoa ketika kamu sakit atau ketika orang yang kamu kenal jatuh sakit? Pernah, aku pernah berdoa untuk diri aku. Aku pernah berdoa untuk adik. Aku pernah berdoa saat aku sakit, seperti saat mau makan malam atau saat aku sudah merasa kalau aku itu hopeless, dan saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan ketika ada orang yang sakit parah, saya juga berdoa untuk mereka. Ya, aku pasti udah pernah berdoa untuk sembuh. Kalau aku sakit, juga kalau teman-teman atau keluarga sakit, aku pasti berdoa untuk mereka. Pernah aku berdoa, kapan saja aku bisa berdoa, dan juga kalau misalnya untuk berdoakan orang, itu pernah banget karena aku tahu rasanya sakit gimana, dan aku tahu orang itu rasanya gimana.